Apa orang itu Tanuki Shigaraki, Tuan Sai? Iya, dia salah satu anggota NE. Dia selamat dan menghilang. Dia seorang ilmuwan hebat dan pengikut setia Danzo sejak lama. Dia yang merencanakan proyek pengembangan senjata baru menggunakan sel Hashirama sebagai bahan utama pembuatan senjata rahasia. Proyek itu dinamakan Gozu Tenno. Setelah kematian Danzo, dia tidak menyerah dan terus berusaha menyelesaikannya. Akan tetapi, dia menghilang sebelum kejadian bayangan aneh terjadi di Konoha. Itu sayang sekali. Saat kita berhasil menemukan persembunyiannya, ternyata semua sia-sia. Tidak ada kemajuan ya. Kapten Sai, ada apa? Ini jawabannya. Semua kejadian ini dimulai dari akademi. Kenapa kita tidak menyadarinya? Apa maksud Kapten? Kapten, kau tahu siapa pelakunya? Aku tahu. Pengendalinya. Siapa pengendalinya, Mitsuki? Selama ini aku selalu bertanya, apakah benar kau adalah sesuatu yang selalu aku cari selama ini? Hah? Mencari aku? Karena itu, aku selalu mengawasimu sejak aku tiba di desa ini. Aku mau lihat reaksimu menghadapi masalah. Dan kau bersungguh-sungguh dalam setiap kejadian hantu monster, sehingga bisa menyadarkan semua korban. Aku bingung kau bicara apa, tapi semua orang bisa melakukan itu. Sekarang, aku menunggu apa yang akan kau lakukan. Pengendalinya adalah itulah yang terjadi. Penyebab semua kejadian aneh di Konoha selama ini adalah putri dari mantan anggota NE, Sumire Kake. Bukankah dia teman sekelas Boruto? Nama ayahnya adalah Tanuki Shigaraki. Sebelum meninggal, ayahnya mempercayakan Gozu Tenno yang telah disempurnakan padanya. Saat ini Sai dan timnya sedang mencarinya karena dia menghilang dari rumah sakit. Selain itu banyak keluhan bahwa polisi Konoha tidak serius dalam menangani kejadian ini karena jumlah kejadian dan rentang waktunya. Kita harus bagaimana? Jadi, ini semua karena aku dan Hokage kelima menghentikan penyebaran identitas orang yang terhubung dengan NE? Guru Kakashi! Itu lelucon yang sangat tidak lucu, Mitsuki. Jangan bercanda. Tapi itulah kenyataannya. Coba pikirkan, semua korban ada di dekat dia sebelum mereka dirasuki oleh hantu monster. Menurutmu Sumire menanamkan hantu monster ke tubuh mereka? Tapi ketua kelas juga jadi korban. Menurutku, itu semua cuma tipuan agar dia tidak dicurigai oleh kita semua. Kalau kau tidak percaya, nanti akan aku buktikan pada... Mitsuki, kalau memang ketua kelas pelakunya, kenapa ketua kelas melakukan tindakan ini? Kau tidak bertanggung jawab atas semua ini, Boruto. Aku tidak bisa percaya hal ini. Kalau kau tidak percaya pada aku, terserah kau saja, Boruto. Walaupun semuanya sudah terlambat. Apa maksudmu dengan sudah terlambat? Dia sudah sadar kalau dia tidak bisa menyembunyikan semua itu lebih lama lagi. Dan sekarang dia sudah berhasil. Hah? Menghasut korbannya supaya bergerak di luar kendali mereka bukan tujuan utama dari hantu monster. Tujuan utamanya adalah menyerap cakra mereka yang dirasuki. Menyerap cakra? Apa itu? Sepertinya berasal dari Taman Senju. Dia mulai melakukannya. Kejadian Sumire Kake ini adalah kesalahan yang dihasilkan dari keputusan yang kami berdua terapkan. Tapi bukankah pemeriksaan latar belakang setiap warga dihapuskan agar para warga desa tidak saling mencurigai satu sama lain? Saat itu desa Konoha masih terdampak oleh Perang Dunia Shinobi keempat. Banyak warga yang kehilangan orang terdekat mereka. Jika kita masih mencari orang yang terhubung dengan NE menggunakan pemeriksaan latar belakang setiap warga, maka warga desa akan hidup dengan ketakutan dan kecurigaan.
Kalian sudah mengambil keputusan yang tepat. Orang-orang seperti Sai akan kesulitan hidup di desa jika dulu keputusan itu tidak diambil. Masalah sekarang adalah Sumire. Ibu dari Sumire bukanlah seorang ninja dan tidak ada kaitannya dengan ninja. Kita sudah memastikan saat menerima pendaftaran akademi. Latar belakang ayahnya tidak diketahui, tapi kita mungkin sudah tahu kalau dia adalah shinobi pengkhianat. Tidak ada peraturan yang menjadikan itu sebagai alasan untuk menolak calon murid. Kita semua belum tahu motif dia melakukan hal itu. Tapi yang jelas dia telah memakan korban banyak orang tidak bersalah. Di umurnya yang sangat muda. Apa kita harus menghukumnya sebagai penjahat? Tugas kita menegakkan hukum di desa Konoha untuk kebaikan seluruh warga. Kita harus bertindak tegas pada dia. Tidak kusangka kau adalah orang yang sangat menaati peraturan. Tolong jangan bercanda. Lagi pula untuk apa kau kesini Hokage ke-6? Bukankah seharusnya kau sedang berendam di onsen? Iya. Sebenarnya aku sangat ingin santai di masa pensiunku ini. Tapi sepertinya Danzo dan aku dihubungkan oleh takdir. Jadi, aku lacak penelitian yang dulu dia pimpin. Lalu, apa guru menemukan sesuatu? Ya, sesuatu yang tidak ingin aku temukan. Penelitian Danzo, Gozu Tenno. Kemungkinan, Gozu Tenno itu disimpan dalam tubuh Sumire. Pantas saja kita tidak bisa menemukannya meskipun dicari dengan cara apapun. Mungkin ayahnya sudah meramalkan situasi ini. Itu artinya, Sumire Kakei adalah kunci untuk memanggil Nue. Tega sekali. Jadi, Sumire saat ini... Apa yang sedang terjadi? Danzo Shimura, dialah orang yang menggunakan segala cara yang ada untuk bisa melindungi desa Konoha. Tapi, tindakan yang dia lakukan terlalu egois dan sering mengorbankan orang lain. Menghancurkan Konoha bukan jawaban yang tepat untuk dendammu pada Danzo. Karena itu, hal ini hanya akan menciptakan rantai dendam yang tidak bisa diputus dan membuat semua orang yang terhubung dengannya dicurigai seumur hidupnya. Jadi, jika ada yang masih terpengaruh kebencian pada Danzo, aku harus bebaskan mereka. Ini adalah tugasku sebagai orang yang telah bebas. Jangan pernah memaafkan mereka. Hanya kau yang mengerti, Sumire. Kau mengerti, kau Sumire. Harus membalas dendam pada Konoha. Pada Nei. Reaksimu cepat juga. Apa kau benar masih murid akademi? Tetap waspada. Kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Maafkan aku. Aku tahu kau adalah salah satu teman Inojin. Selama ada aku di sini, maka kau akan aman. Tapi, saat ini aku harus menahanmu dulu. Nue. Kalian tidak apa-apa? Iya. Apa itu? Nue, Gozu Tenno telah dipanggil melalui cakra yang terkumpul pada perantara. Kalau makhluk seperti itu mengamuk, maka desa akan hancur. Kau mau kemana, Boruto? Apa yang bisa kau lakukan kalau kau pergi ke sana? Aku tidak tahu. Tapi aku tidak akan percaya sebelum aku bicara dengan ketua kelas. Sampai jumpa. Boruto. Ada apa? Saat ini aku sedang cukup sibuk. Bukannya kau ingin membiarkannya hidup dan mengawasinya? Kenapa berubah? Baik, aku mengerti. Misi diterima. Tugasku saat ini
melenyapkan Sumire Shigaraki dari Konoha. Kapten, maafkan aku. Tidak apa-apa. Kita tidak mungkin melawan makhluk ini sendirian. Dia datang! Sini! Oh, kakek keenam. Kita tidak boleh membiarkan makhluk itu masuk sampai ke desa Konoha. Tolong, alihkan perhatiannya. Baiklah. Ninpo, Joju Giga. Toto, Taju, Dorio Heki! Sekarang apa lagi? Cakraku! Benda itu menyerap cakra. Ini gawat. Sebenarnya apa yang terjadi? Jika aku jadi kau, aku tidak akan mendekat. Mitsuki, Tujuannya masih sama dengan hantu monster. Kalau begini, cakra dari orang-orang di desa akan terserap semua, tidak tersisa. cakra semua orang di desa. Mitsuki, apa yang harus kita lakukan? Masih ada satu cara, kau tahu? Jika penggunanya lenyap, Nue bisa dihentikan. Lenyap? Apa maksudmu? Sekarang, apa pilihanmu? Menyelamatkan seluruh orang di desa, atau menyelamatkan satu orang? Mana yang akan kau pilih? Aku tidak perlu memikirkan itu. Akan kuselamatkan dua-duanya. Oh, begitu. Jawaban seperti itu bukan gayaku. Dan kau memilih jawaban yang tidak akan mungkin aku pilih. Apa? Aku ingin menunjukkan tentang perbedaan kita, ketidaksamaan kita. Aku mau kau merasakannya. Sebenarnya, apa maksudmu dari tadi? Tapi, kali ini berbeda. Aku kerjakan sendiri. Hei, apa-apaan ini? Aku sendiri yang akan menghancurkan sumber masalahnya. Itulah perintahnya. Itulah perintahnya, apa maksudmu? Apa kau tidak merasa bersalah? Setidaknya, inilah keputusan terbaik saat ini. Jadi, kalau kau mengikutiku, kau pasti menyesal. Hei, tunggu! Mitsuki! Maafkan aku, sebelum diriku yang asli menyelesaikan tugas. Sebaiknya kau tidur sebentar. Tidak mungkin kubiarkan itu terjadi. Bunshin. Bunshin itu tetap saja bayangan. Jangan pedulikan aku, lakukan saja. Maafkan aku. Aduh. Kenapa pukulanmu keras sekali? Kau menyuruhku memukul. Benar. Gawat. Aku harus pergi dari sini. Aku harus menemukan ketua kelas. Tapi, di mana dia sekarang? Benda itu seperti sebuah jalur cakra. Jangan-jangan... Dia tambah besar. Apa karena dia menyerap cakra? Dindingnya sudah mencapai batas maksimal. Kita coba sekali lagi. Baik. Tim pelindung. Siap. Bagus. Tapi... sepertinya kita sendiri yang harus mengalahkan makhluk itu di sini. Kalau harus adu fisik dengan monster itu, kuharap aku bisa pinjam kekuatan Choji dan teman-temannya. Kalian berdua, tidak apa-apa. Hah, kau? Siapa yang menolong korban terluka? Shikamaru dan yang lainnya sedang menolong mereka. Aku akan menyelesaikan semua ini dengan satu serangan. Tunggu, Naruto. Kau tidak bisa gunakan ninjutsu. Makhluk itu bisa menyerap cakra. Jika makhluk itu menyerap cakramu yang tidak terbatas, maka kita akan sulit menghadapinya.
Selain itu, tujuan akhirnya pengguna jutsu akan meledakkan cakra yang ada di dalam Nue. Lalu kita semua akan hancur berkeping-keping. Jangan-jangan Nue sebenarnya adalah peledak raksasa. Itulah tujuan awal memanggil monster ini. Pengguna Gozu Tenno akan dikirim ke daerah musuh untuk mengambil. Lalu dia akan meledakkan dirinya sendiri bersama musuh-musuhnya. Aku semakin sulit mengerti pikiran mereka. Aku ingin kau bergabung dengan tim pelindung. Jika pelindung hancur, maka semuanya akan ikut hancur. Aku mengerti, Guru. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Ternyata mereka benar-benar menggunakan pelindung. Saat ini cakra Nue masih belum cukup untuk bisa menghancurkan. Apakah harus kuledakkan? Padahal sudah sejauh ini. Sedikit lagi, jika aku bisa memberinya cakra sedikit lagi saja, Nue akan sempurna. Kau pandai bersandiwara, ketua kelas. Aku tidak terlalu hebat, Mitsuki. Keahlianku adalah bersembunyi. Bagaimana kau bisa menemukanku? Waktu aku menjengukmu di rumah sakit, aku menanamkan alat pelacak. Tapi menemukanmu tetap cukup sulit. Apa kau mau melenyapkanku? Sepertinya begitu. Ini adalah sebuah perintah. Aku yakin bukan Hokage ketujuh yang memerintahmu. Jadi siapa yang memberimu perintah? Sudahlah, Sumire. Itu tidak penting. Maaf. Tapi semuanya berakhir sekarang. Hentikan, Mitsuki! Boruto. Ketua kelas, apa benar kau pelakunya selama ini? Hantu monster yang hanya terlihat olehku. Apa benar kau yang memasukkan hantu monster pada orang lain? Boruto, kau... Iya, begitulah. Ternyata benar, hanya kau yang bisa melihat Nue. Ketua kelas. Itu semua demi memberikan cakra pada Nue dan menghancurkan desa Konoha. Bagaimana dengan Wasabi dan Amida? Sarada, Chocho, dan teman-teman sekelas kita? Itu tidak penting untukku. Balas dendam. Itulah alasan kenapa aku lahir. Dan alasan aku hidup sekarang. Sejak awal, aku ada hanya untuk balas dendam. Dan ini sebagai bukti. Aku hidup sampai sekarang ini. Demi melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh ayahku. Yang tidak bisa dilakukan oleh ayahmu. Jadi diserahkan pada anaknya. Pemikiran kalian terlalu jahat. Mengikuti perintah balas dendam. Aku tidak akan membiarkan kalian melakukannya. Memang kau mau apa? Apa kau mau menghentikanku? Apa kau benar-benar bisa melakukannya? Sudah aku duga akan begini. Hei, Mitsuki! Bukannya tadi aku sudah bilang, kau akan menyesal jika mengikutiku. Hentikan. Hentikan, Mitsuki! Hentikan! Boruto? Boruto? Hentikan semua ini. Apa gunanya saling menyerang? Karena sampai saat ini kalian... Apa itu? Apa yang terjadi? Jikukang Ninjutsu. Makin banyak kejadian aneh. Sebenarnya ada apa ini? Baik, ambillah semua cakraku. Ketua kelas. Jangan, Boruto. Ketua kelas!
Jutsu Kuchiyose merupakan perjanjian darah dengan seekor monster di mana penggunanya bisa langsung memanggil monster untuk muncul. Walaupun tempat asal mereka tidak diketahui, tapi pasti ada di dunia yang sama dengan kita. Kali ini berbeda. Makhluk itu berasal dari dunia yang berbeda. Artinya, cara memanggilnya pun berbeda dari monster Kuchiyose. Itulah Nue. Jadi, alasan aku tidak bisa merasakannya. Saat ini, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Benar-benar gawat. Apa pemanggilnya ada di sekitar sini? Aku sudah menyelidikinya, tapi tidak ada hasil. Jadi tidak di sekitar sini. Guru Kakashi, Jika pengguna jutsu itu berada di dunia yang berbeda, kita tidak bisa melacak keberadaannya. Bagaikan bom yang bisa dikirim kemana saja tanpa diketahui. Danzo Shimura, dia meninggalkan warisan yang benar-benar menyusahkan. Firasatku mengatakan sesuatu yang buruk sedang terjadi. Aku akan mencari mereka lagi. Hei, mau cari kemana? Apa itu? Di mana ini? Ketua kelas! Ketua kelas! Itu kan bayangan yang selama ini aku lihat. Jadi terhubung ke sini. Akhirnya muncul juga kau. Katakan, di mana ketua kelas? Baik, tidak apa-apa, ambillah cakraku. Kau benar-benar menyerapnya. Semuanya, ayo maju. Aku tidak boleh kalah. Akan kuselamatkan ketua kelas. Boruto, kenapa kau melamun? Mitsuki, Kau tidak usah berlebihan, karena sampai sekarang ketua kelas masih hidup. Makhluk itu diperintah langsung oleh ketua kelas. itu artinya dia masih hidup kan? Apa kau masih mau melindungi ketua kelas? Apa kau masih mau melenyapkan? Pertama kita harus lakukan sesuatu pada makhluk itu. Walaupun tubuhnya jauh lebih kecil saat muncul pertama kali di Konoha, jika sekarang kita kena serangannya, tetap berbahaya. Mitsuki, kau bisa menahannya? Akan aku coba. Futon Topa. Giliranmu. Baik.
Bagaimana? Wah, hebat juga matamu. Kau bisa melihat titik pusat cakra monster seperti itu. Sisanya serahkan padaku. Hebi Mikazuchi. Tidak akan kubiarkan Nue terbunuh. Nue adalah senjata terhebat yang aku besarkan untuk balas dendam. Ketua kelas! Ketua kelas, aku ingin bertanya sesuatu. Kau sama sekali tidak mau kembali dengan kami ke akademi, iya kan? Ketua kelas, ayo kita pulang. Kau masih saja mengatakan hal santai seperti itu. Aku sudah menyerang desa Konoha. Dan bagiku, ini adalah sebuah perang. Ini adalah perang orang tuamu. Tidak, ini perangku juga. Aku sudah diajarkan oleh ayahku sejak lama tentang balas dendam. Saat kekacauan karena perang, ayahku bekerja tanpa henti demi desa Konoha. Tapi saat perang usai, ayahku diperlakukan sebagai penjahat hanya karena ayahku pernah bekerja untuk Ne. Tapi, itu tidak ada hubungannya dengan dirimu saat ini. Saat ini? Iya, mungkin yang kau katakan itu benar. Lagi pula, Sumire Kake tidak pernah ada selama ini. Yang aku ingat hanya hidup sendirian di dalam persembunyian. Aku hidup hanya sendirian. Hal yang bisa membuatku merasa tentram adalah saat ibuku menyisir rambutku. Dan ibuku jatuh sakit karena rasa takut dan gelisah, lalu dia meninggal. Ayah dipenuhi rasa kebencian, sehingga dia membesarkanku sebagai alat untuk balas dendam pada desa Konoha. Aku bahkan tidak ingat seperti apa suara ibuku. Konoha sama sekali tidak tahu apa-apa, hanya mengandalkan sistem yang tidak beraturan. Dan lagi, mereka tidak menganggap keberadaan kita. Sumire, ini adalah jutsu rahasia yang diteliti oleh Tuan Danzo. Kau akan mengikat perjanjian dengan Nue dan menjadi lentera revolusi. Harapanku akan terwujud. Semoga. Ayahku membesarkanku demi membalaskan dendamnya. Aku ini senjata. Awas! Futon, Kamaitachi. Aku tidak akan menyerahkan Nue. Iya, aku tidak butuh dia lagi. Suiton, Suireho. Karena sebenarnya kaulah yang aku inginkan. Yang terpenting adalah Gozu Tenno. Apapun keadaannya, aku harus bisa membawamu. Hentikan! Boruto. Aku bilang, hentikan ini. Apa yang akan kau lakukan pada teman sekelasmu? Aku tidak mau mempercayai itu. Aku dengar dari Namida, ketua kelas berusaha menyelamatkan mereka berdua. Lalu, saat aku kembali setelah diskors 2 minggu, atau saat semua murid perempuan dan laki-laki bertengkar, kau selalu merasa khawatir.
Sikapmu menunjukkan kepedulianmu. Aku tidak percaya semua yang kau lakukan cuma tipuan. Apa karena hal itu kau sudah bisa mempercayai ketua kelas? Tentu saja, karena kita semua adalah teman sekelas. Dasar Boruto, kau selalu bisa memberikan jawaban menarik yang membuatku sangat terkejut. Mempercayai orang dengan alasan lemah adalah keputusan bodoh, iya kan? Apa maksudmu? Karena saat aku menjenguknya di rumah sakit, ketua kelas berkata, aku ingin segera mengakhiri semua ini. Aku yakin dia sangat serius. Sama seperti yang kulihat sebelumnya. Hantu monsternya mulai menghilang. Akhirnya aku mengerti kenapa hantu monster hanya merasuki orang yang punya beban pikiran. Itu karena ketua kelas memendam sendiri masalahnya dalam waktu lama. Lebih mudah merasuki orang yang sedang memiliki beban pikiran seperti itu. Lalu, saat hati mereka sudah tersadarkan, hantu monster menghilang. Itu kebenarannya, ketua kelas. Kau salah. Aku adalah senjata untuk membalaskan dendam ayahku. Noe! Ini sesuai perkiraanku. Ini adalah perintah. Sekarang kau harus menyerah semua cakra yang kumiliki. Lalu, ledakkan dirimu. Ada apa, Nue? Cepat lakukan. Nue, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak mendengar perintahku? Apa yang sedang terjadi? Nue! Mungkin dia sudah menganggapmu seperti orang tuanya. Ketua kelas, kau membesarkan makhluk itu agar mau bertindak seperti yang kau perintahkan. Tapi dia berpikir kau adalah orang tuanya dan kau menggunakannya sebagai senjata. Kau yang menderita karena orang tuamu. Apa kau akan melakukan hal yang sama pada Nue? Kau bisa memilih jalanmu sendiri. Kita semua, Nue, dan kau juga. Apa aku bisa? Sumire! Gozuteno-nya. Ini ada apa? Mungkin karena Gozuteno sudah hancur, sehingga cakra yang dikumpulkan mulai di luar kendali. Apa itu hal yang buruk? Sangat buruk. Mungkin tempat ini akan hancur. Ketua kelas! Ayo kita keluar! Ada apa? Hei! Boruto! Ketua kelas! Ketua kelas! Akademi sangat menyenangkan. Belajar dan berlatih bersama kalian. Aku tidak pernah merasa sesenang itu. Ketua kelas. Ketua kelas. Sumire, kehidupan seperti ini akan berakhir pada generasi ibu. Jalan hidup generasimu pasti akan lebih baik. Ibu akan selalu mendoakan kebahagiaanmu sampai kapanpun, Sumire. Ibu? Boruto, kenapa? Aku tidak akan pernah meninggalkan teman sekelasku. Ayo kita kembali, ketua kelas. Boruto! Mitsuki, ikut kami!
bisa menyelesaikan masalah tanpa ninjutsu atau menggunakan ilmu pengetahuan. Itulah kekuatan Boruto. Sebelah sana. Maju! Di depan sana. Ayo pergi. Boruto! Boruto! Ketua kelas! Di sana. Boruto! Boruto! Di sekitar sini kan cahaya yang Shikade temukan tadi? Pasti di sini. Benar. Bukankah ini ular Mitsuki? Jadi mereka benar-benar di sini? Boruto! 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 Boruto, Ya, sakit. kalian jatuh dari langit. Oh, ada banyak hal yang terjadi. Ketua kelas juga. Kak kami. Kami bisa menemukan jalan keluar karena kalian terus memanggil kami. Apa maksudmu? Sudahlah, jangan dipikirkan. Apa yang kalian lakukan di pagi buta seperti ini? Tidak, kami... Kami bertiga hanya sedang mencari Boruto, Ayah. Aku mengerti perasaanmu. Aku di sini untuk membantu. Ketua kelas, Apa yang terjadi? Aku hanya bicara sebentar dan aku akan kembali ke akademi. benarkah? Ini masih berhubungan dengan hantu di masa lalu. Tapi dia sekarang akan baik-baik saja. Ketua kelas, dia masih hidup. Memang agak lemah, tapi Nue terhubung dengan tangan kirimu. Boruto, sebenarnya apa yang terjadi? Nah, itu... Ya, pokoknya aku bersyukur bisa kembali ke sini. Hei, apa-apaan itu? Iya, nanti akan kuceritakan. Yang penting semuanya berakhir dengan bahagia. Sekarang sudah pagi. Ayo pergi ke akademi. Wah, pagi! Orang tuaku tidak akan memarahiku. Tapi itu tidak berlaku untukku. Hah? Itu kereta pertama. Pokoknya aku pulang dulu. Hei, tunggu! Sudah beberapa minggu sejak kekuatan aneh di mataku ini tidak muncul. Apa ini karena menghilangnya bayangan itu? Atau mungkin... Boruto, Hmm? cepat makan sarapanmu. Kalau tidak kau bisa terlambat. Ya, sebentar lagi, Bu. Baiklah, tidak apa-apa. Ih, dingin. Tempat ini masih seperti biasanya ya. Iya, itu merepotkan. Lalu, apa yang terjadi pada Sumire? Dia sudah mengakui semuanya. Begitu ya? Ada satu hal yang masih kupikirkan. Apa yang membuatnya menghentikan perbuatannya di saat-saat terakhir? Karena Boruto.
Lebih tepatnya, yang menghentikannya adalah teman-teman di akademi. Bagi orang yang hidupnya selalu sendirian, pasti sangat senang saat akhirnya mendapatkan teman. Benar sekali. Dulu juga aku begitu. Apa di tempat kejadian juga ada murid akademi? Tidak, tapi dia merasakan cakra yang diserap Nue. Mungkin perasaan yang terbawa bersama cakra dari teman-temannya membuat dia berhenti. Benarkah hanya karena itu? Aku yakin kejadian itu... Aku mengerti. Anak-anak tidak bisa memilih siapa orang tua mereka, tapi mereka bisa memilih siapa teman-teman mereka. Terima kasih. Untunglah, kita menerima Sumire di akademi. Iya. Masalahnya, membiarkan dia tetap berada di akademi adalah hal yang cukup sulit. Renovasi akademi sebentar lagi akan selesai. Itu berarti kita akan berhenti belajar di luar kelas. Akhirnya kita bisa belajar di dalam kelas. Hari ini kita akan membentuk tim baru berjumlah 3 orang. Jadi kami akan berada di tim yang berbeda dari tim kami sebelumnya. Itu benar. Kita akan mencoba formasi baru untuk menentukan formasi tim setelah kalian lulus nanti. Bagaimana dengan ketua kelas? Maksudku, bagaimana dengan Sumire? Dia sudah lama tidak masuk akademi. Kita masih belum tahu kapan dia akan kembali. Kalau kondisinya belum membaik juga, aku pastikan dia tidak akan bisa mengikuti latihan shinobi. Apa itu berarti Sumire akan dikeluarkan dari akademi? Soal itu, aku juga tidak tahu. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu. Hari ini, kita akan membentuk tim beranggotakan murid yang hadir. Baiklah kalau begitu. Aku pernah coba untuk menjenguknya, tapi tidak diperbolehkan masuk. Mungkin Guru Shino itu benar. Kita harus menunggu Sumire sembuh dulu. Setelah kalian selesai membentuk tim, beritahu aku formasinya. Dan kita akan memulai latihannya besok. Baiklah, kali ini pilih siapa ya? Aku ingin bergabung dengan timmu lagi. Kau lagi? Apa kau tidak mau memilih teman yang lain, Mitsuki? Aku masih ingin melihatmu dari dekat, Boruto. Sudah kuduga itulah jawabanmu. Oh iya, orang yang tepat untuk mengikuti Boruto adalah orang yang seperti Mitsuki dan juga Iwabe. Kau bagaimana, Denki? Denki bergabung denganku. Benarkah? Iya, Iwabe mengajak bergabung. Apa ada masalah? Baiklah, kalau begitu aku mengajak Shikadai saja. Maaf Boruto, tapi aku sudah membentuk timku sendiri. Kalian ini trio Inoshikacho kan? Hanya karena orang tua kami satu tim, bukan berarti kami harus satu tim juga. Karena itu, selama ini aku selalu menghindari mereka. Walaupun kecocokan jurus kami bertiga tidak terlalu baik. Selama kemampuan dan bakatnya bagus, tidak masalah kalau kita coba untuk menjadi satu tim. Tapi ingat ya, jangan terlalu dekat. Ingat itu. Wah, tapi menurutku, kalian bertiga adalah tim yang cocok sekali. Tapi aku yakin ini akan sangat merepotkan. Ya sudah, kalau begitu. Akan kutanya yang lain. Asal kau tahu saja, aku sudah meminta Sarada untuk bergabung. Oh, begitu ya? Iwabe akan menyerang, lalu Sarada dan Denki akan membantu. Kenapa kau bisa tahu? Itu terlalu mudah ditebak. Tapi, kupikir itu bagus juga. Iya. Sepertinya tinggal timku saja. Bagaimana kalau Metal? Oh, boleh juga. Metal kan kalau sedang tidak gugup, dia akan jadi sangat kuat. Kalau aku ingin mengajak ketua kelas untuk masuk dalam tim. Karena ketua kelas adalah... Mitsuki! Jangan mengatakannya keras-keras. Oh iya, sejak saat itu hantu monster tidak pernah muncul. Iya, sejak saat itu juga kekuatan mataku menghilang. Karena kepolisian sudah mengambil alih, kupikir tidak ada yang perlu kita lakukan lagi. Kurasa dengan ini kasusnya sudah selesai. Apa ketua kelas baik-baik saja? Dia sudah melakukan pengkhianatan pada desa. Sepertinya mustahil kalau dia bisa kembali ke akademi. Jangan begitu. Aku yakin ketua kelas pasti kembali. Kenapa kau bisa yakin? Karena ketua kelas adalah ketua kelas. Apa maksudmu? Iya, semua itu tergantung pada keputusan para petinggi. Begitu ya? Hei, jadi bagaimana dengan anggota ketiga tim kita? Laporan mengenai Sumire Kake sudah aku terima. Baik.
Saat ini, dia ditahan oleh kepolisian agar mantan anggota NE tidak bisa menghubunginya. Kira-kira kapan dia bisa kembali ke akademi? Berdasarkan prosedur, kemungkinan besar dia akan berada dalam pengawasan yang sangat ketat. Tapi karena dia adalah murid yang sudah menimbulkan masalah besar, aku sendiri yang akan mengawasinya. Kalau dia diizinkan kembali ke akademi, aku akan mengawasinya. Seperti kau mengawasi Naruto. Aku mengerti perasaanmu, Shino. Kalau begitu... tunggu dulu. Yang menjadi masalah adalah soal perasaan anak itu. Saat ini, dia berada dalam posisi yang sulit. Kalau dia sendiri tidak mau kembali, maka... Sekarang, aku akan pergi menemui Sumire. Karena dia adalah muridku. Jadi dia merupakan tanggung jawabku juga. Aku pulang. Selamat datang. Selamat datang. Ayah? Kenapa ayah ada di rumah? Memangnya tidak boleh ya? Sekali-kali ayah ingin pulang cepat, boleh kan? Kau ini kenapa? Ayah, ada yang ingin aku tanyakan pada ayah. Apa itu? Tidak biasanya. Ini tentang teman sekelasku, ayah. Oh, maksudmu Sumire? Dia terluka dan sedang dirawat, iya kan? Bukan itu, ayah. Semuanya. Aku sudah tahu semua hal tentang dia. Oh. Himawari, tolong bantu ibu menyiapkan makan malam. Baik. Dia adalah ketua kelas kami, ayah. Ayah tahu. Tapi saat ini dia sedang berada dalam posisi yang sulit. Dan semua ini bukan kesalahannya. Serahkan saja pada ayah. Kalau begitu, tolong izinkan dia kembali ke akademi. Soal itu, ayah belum bisa memutuskannya. Kenapa, ayah? Ayah kan seorang Hokage. Menjadi Hokage bukan berarti bisa memutuskan sesuka hati ayah. Ayah juga harus memperhatikan keamanan seluruh desa. Jangan khawatir, Boruto. Sudah ayah bilang, dia tidak bersalah. Karena itu mulai sekarang, sebaiknya kau menghindari sesuatu yang berbahaya. Itu sudah pasti. Tapi saat diperlukan, aku tetap akan melakukan sesuatu. Makan malam sudah siap. Wah, kelihatannya makanannya enak sekali. Dengarkan aku dulu, ayah. Sudahlah, ayah cepat makan. Nanti makanannya keburu dingin. Selalu saja tidak pernah mendengarkanku. Ayahku tiba-tiba mengumpulkan berkas dari beberapa akademi desa lain. Hah? Kau akan pindah dari Konoha, Inojin? Bukan aku. Apa ketua kelas yang akan pindah? Aku belum tahu. Tapi ayahku adalah yang memimpin penyelidikan itu. Sudah aku duga. Pasti sulit untuk dia kembali ke akademi. Tidak mungkin. Kau belum memberitahu Boruto soal ini, kan? Belum. Kalau dia sampai tahu, akan terjadi sesuatu yang merepotkan. Untuk saat ini kita harus merahasiakannya. Hari ini, kita akan adakan latihan bertarung di bangunan baru akademi kita. Ini mirip dengan latihan yang membuat akademi kita hancur. Dan mungkin saja akademi akan hancur lagi. Aku menaruh kepercayaan besar pada kalian. Aku hanya ingin menekankan satu hal. Yang terpenting dalam latihan kali ini adalah jangan sampai kalian merusak lagi. Baiklah, semuanya ayo kita mulai. Dua tim akan mulai di saat yang bersamaan dan berusaha untuk mencapai ke puncak. Tim yang anggotanya berhasil mencapai puncak lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Latihan ini tidak bagus untuk jantungku. Apa kau baik-baik saja, Guru Shino? Bolehkah aku tahu kenapa guru memutuskan untuk mengadakan lagi latihan ini? Kami tidak mau kalian merasa trauma karena sudah menghancurkan akademi. Jadi, kepala akademi ingin memberi kalian pengalaman yang baik dan bisa berguna. Ya ampun, Guru. Padahal aku yakin sama sekali tidak ada yang trauma. Pak Guru Shino. Sumire kakek? Maaf, aku titip ini sebentar. Tapi Guru... Maju kau gendut. Walau gendut, aku ini lincah.
Hai Metal, semua orang sedang memperhatikanmu. Yang benar saja. Coco, pergi duluan. Tunjukkan kekuatan rahasiamu. Saat si gendut bergerak, tidak ada yang bisa menghalangi. Ini belum selesai. Mitsuki, hewan itu tidak terlalu berbahaya. Ya, aku tahu itu. Semua tergantung caraku mengendalikannya. Begitu rupanya. Itulah rencana kami. Bagaimana? Aku sama hebatnya dengan Boruto kan? Mitsuki! Kalau begini terus, tim kami pasti akan menang. Ternyata mereka bertiga lebih kuat dari dugaanku. Hei, Boruto. Bolehkah kalau sekarang aku mencoba sesuatu yang baru? Tentu saja. Lakukan sesukamu, Mitsuki. Hah? Gawat. Kami yang menang. Hah? Kenapa ini ya? Ada apa itu? Wah. Pemenangnya adalah tim kami. Hebat. Lagi-lagi mereka melakukan sesuatu yang nekat. Kau bilang apa? Hah? Karena itulah yang selalu kami lakukan. Lagi pula, aku dan Boruto sudah saling tahu apa yang akan kami lakukan. Hei! Boruto seperti ada dua saja. Bagaimana kemampuan tim kami, Guru? Sarada? Kemana Guru Shino? Aku tidak tahu. Tadi guru pergi untuk mengurus sesuatu yang berhubungan dengan ketua kelas. Jangan-jangan... Apa yang kau tahu, Denki? Tidak. Mungkin ketua kelas akan dipindahkan ke akademi di desa lain. Itu tidak mungkin, Inojin. Aku juga baru mendengar berita itu. Apakah dia baik-baik saja? Boruto, kamu kemana? Berisik! Kita di sini hanya membuang-buang waktu. Di sana. Guru Shino? Semuanya, aku kembali. Sumire! Sumire! Ketua! Hei! Ketua kelas! Tunggu dulu, teman-teman. Ketua kelas. Kau selalu saja begitu. Sepertinya seseorang sudah membuat keputusan baru dalam hidupnya. Dengan ini, semua sudah kembali ya. Entahlah, mungkin juga akan bertambah buruk. Terima kasih. Kenapa, Ren? Kenapa? Kau kenapa, Sumire? Ada apa? Boruto, jelaskan. Ya, kenapa? Sasuke, Kau lama sekali. kau ini
Meskipun aku ini Naruto asli, tapi aku juga butuh waktu untuk sampai ke sini. Aku bahkan tidak tahu jalan pulang ke Konoha. Kita ini di mana? Aku tidak tahu. Lalu, mana gulungannya? Aku tidak menyangka Danzo sudah sedekat ini dengan jutsu tersembunyi milik Kaguya. Begitu ya? Aku sama sekali tidak mengerti gulungan itu. Tapi dengan ini, aku jadi semakin dekat dengan ruang dan waktu tempat Kaguya berada. Apa? Kau mau pergi lagi? Tidak ada salahnya kan kalau mampir sebentar ke desa? Naruto. Tolong sampaikan pesanku pada Sakura. Maaf atas perbuatanku selama ini. Yang seharusnya minta maaf itu adalah aku. Gerbang yang dibuka Nue telah disegel. Sepertinya giliran Joukan tidak akan datang. Tapi ini hanya untuk sementara. Kalau saatnya tiba, dewa akan turun ke negeri ini. Akhirnya menghasilkan sesuatu. Bagaimana? Aku menemukan mata air di dunia Kaguya. Lekukan ruangnya melebihi 16. Oh, seharusnya kita menunggu sebentar dulu. Sesuatu yang ruangnya melebihi 10 merupakan sesuatu yang tidak biasa dan harus dilaporkan pada klan. Kalau dia memilih begitu, itu di luar dugaan. Atau persiapkan keberangkatan kita, Kinseki. Baik.